Dan umumnya yang merusak hati itu, yang membuatnya sempit adalah dosa. Ya, adalah dosa. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, salah satu hadis beliau, al-birru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihat an yattali'a alaihi nas. Kebaikan itu adalah dengan berakhlak mulia. Ya. Dia bertutur kata yang santun, dia berakhlak yang baik. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Maksudnya, salah satu ciri itu adalah dosa karena kamu tidak ingin orang lain melihatnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَ وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ. Ketahuilah semua kebaikan, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ketenangan jiwa. Semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa wajah kita begini, kenapa fisik kita begini, ya, kenapa kedudukan saya hanya seperti ini, kenapa saya diuji dengan penyakit ini, kenapa. Maka seorang mukmin itu langsung menganggap itu adalah sebuah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menerima sebagai rukun iman yang keenam, ya, dari 6 rukun iman, diantaranya atau yang berisi yang keenam adalah menerima takdir baik dan takdir buruk, ya. Dia beriman tentang adanya hal tersebut. Dan juga semua kejelekan pasti akan mendatangkan kegelisahan. Kejelekan maksudnya adalah dosa-dosa, ya. Pasti akan mendatangkan kegelisahan jiwa, ya, yang tidak akan berujung kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis pertama tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dalam kitab Mustadrak beliau, jadi 2 halaman 51, dan hadis yang kedua saya bacakan riwayat Tirmidzi di nomor 2518, dan Imam Ahmad jadi 1 halaman 200. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar jangan, ya, membuka pintu-pintu, ya, agar membuat jiwa kita gelisah dengan cara da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu dan beralih pada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian beliau mengatakan, fa inna sidqa tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Wa innal kadhiba ribah. Dan ketahuilah, kedusta itu adalah kegelisahan dan kegundahan. Ya. Jadi ini harus kita fahami baik-baik, gitu kan? Bahwasanya memang hati itu akan gelisah dan berbahaya sekali kalau kita biarkan dia terus dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak ada yang mendatangkan kegelisahan jiwa kecuali dosa seorang hamba. Baik itu dosa yang dia lakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung misalnya memang dia sengaja iri, hasad, penyakit hatinya misalnya, atau dia eksekusi dengan tubuhnya, dengan memukul, dengan mencuri, dengan menggibah, menggunjing, dan segala macam, memfitnah, maka itu bisa saja. Atau secara tidak langsung, dia tidak paham kalau itu dosa dan tidak mau juga mempelajarinya, ya. Seperti misalnya orang tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin keluar, tiba-tiba hujan. Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kenapa hujannya? Dia berkeluh kesah dengan itu, ya. Atau terjadi sesuatu dalam hidup dia yang sebenarnya kejadian tersebut tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Tidak ada pelanggaran agama di dalamnya, ya. Misalnya dia belum sholat, anaknya ingatkan, nak, ibu sholat ya, ayah sholat ya. Peringatan sampai, tapi karena dia merasa itu anak kecil, kok ngapain ingatin misalnya, ya, contoh. Atau apa saja yang berhubungan dengan masalah takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling sering terjadi, ya. Dosa yang tidak disadari adalah menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berkeluh kesah dengan itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah sakit dan beliau berkeluh kesah sambil mengatakan aduh gitu, ya. Sebenarnya itu normal saja, ya. Tapi seorang ulama yang bernama Taus, ya, sebenarnya julukannya Taus, namanya Zakwan rahimahullah, seorang ulama besar di masa itu. Taus ini nama burung, jenis burung, ya, yang yang indah gitu, ya, bulunya dan segala macam. Karena orang ini secara fisik sempurna, ya, paras wajahnya tampan, orangnya bersih, fisiknya kekar, orangnya kaya, orangnya pintar, Masya Allah. Maka diberikan julukan Taus. Maka Taus mengatakan, perkataan aduh pun akan dicatat oleh malaikat. Maka semenjak itu, Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah lagi bertutur kata kecuali, atau tidak pernah mengucapkan aduh, ya, pada saat beliau sedang membutuhkan pun tidak mengucapkannya. Karena khawatir nanti dicatat oleh malaikat dan akhirnya diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi teman-teman sekalian, memang ini butuh kebesaran jiwa dalam bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita bersih, ya.